Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada wasadisu dan yang keenam. Yang keenam dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang keenam adalah al-gharim, orang yang berhutang. Wa huwa salasatun, gharim itu ada 3. Yang pertama adalah man, orang tadayana yang dia berhutang linafsihi untuk dirinya sendiri. Fi amrin mubahin, hutang tadi digunakan di dalam perkara yang mubah. Ta'atan kana aula, baik perkara yang mubah tadi berupa ketaatan ataupun tidak. Wa in surifa, dan meskipun hutangnya tadi digunakan fi maksiatin, di dalam satu kemaksiatan. Atau fi ghairi mubahin, digunakan pada selain perkara yang mubah. Wataba, dan dia tobat. Wadhunna sidquhu, dan diduga sidquhu, benarnya dia, fi taubatihi, di dalam taubatnya. Au sarafahu fi mubahin, atau dia menggunakan hutang tadi fi mubahin, di dalam perkara yang mubah. Maka fayu'ta, dia diberi zakat mal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Bi ayyahulad dainu, dengan sekira sudah jatuh tempo dain hutangnya, wala yaqdir, akan tetapi dia tidak mampu ala wafaihi, untuk membayarnya. Yang kedua adalah au tadayana, atau seorang yang berhutang li islahi dzatil hal, untuk mendamaikan satu kondisi bainal qaum, yang terjadi di antara kaum. Ka'an khafa fitnatan, dengan sekira dia ini takut akan fitnah, baina qabilataini, yang terjadi antara dua qabilah, tanaza'ata, yang kedua qabilah tadi sedang berselisih, bisa babi qatilin, dengan sebab ada yang terbunuh, walau ghaira adamiyin, meskipun yang terbunuh tadi bukan daripada golongan manusia. Bal walau kalban, bahkan yang terbunuh tadi meskipun adalah anjing. Kemudian fatahammala, dia nanggung dainan hutang, tujuannya adalah taskinan lil fitnah, untuk meredam fitnah. Maka orang yang jenis seperti ini, fayu'ta, orang tadi diberi, walau ghaniyan, meskipun dia adalah orang kaya. Kemudian yang ketiga, au tadayana, atau seorang itu berhutang lidomanin, tujuannya adalah untuk menjamin hutang orang lain. Fayu'ta, maka dia diberi, in aksara, jika dia ini dalam kondisi sulit, miskin, ma'al asil, bersama orang yang dijamin hutangnya tadi juga dalam keadaan kesulitan atau miskin. Wa illam yakun mutabarri'an biddoman, meskipun dia bukanlah orang yang sukarela di dalam menjamin hutangnya. Au a'sara wahdah, atau dia ini dalam kondisi sulit sendiri, dia sendirian dalam keadaan sulit. Wa kana mutabarri'an biddoman, dan dia adalah orang yang sukarela biddoman, di dalam menjamin hutang orang lain. Maka orang yang jenis ini, macam semacam ini, maka dia diberi zakat. Bi khilafima, berbeda dengan kondisi idza, apabila dhamina, dia menjamin hutang orang lain, biizni, akan tapi menjaminnya tadi dengan izin orang yang memiliki hutang. Maka orang yang semacam ini tidak diberi zakat. Kemudian yang ketujuh adalah sabilullah,
orang yang berhak mendapat zakat adalah sabilullah, orang yang berada di jalan Allah. Wahum adapun mereka adalah al-ghuzzatu, orang-orang yang berperang, al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang yang melakukan ketaatan, bil jihad dengan berjihad. Maknanya adalah alladzina la rizqa lahum fil fa', yaitu orang-orang yang tidak memiliki bagian, tidak ada bagian bagi mereka fil fa' di dalam harta fa'. Fayu'tauna, maka mereka diberi walau aghniya'a, meskipun mereka adalah orang-orang kaya. Tujuannya apa? I'anatan lahum alal ghazwi, untuk menolong mereka atas berperang, bantu mereka untuk berperang. Kemudian wathaminu, yang kedelapan, yang terakhir, yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Wa huwa ala qismin. Ibnu sabil ini ada dua. Majaziyun, yang pertama adalah ibnu sabil majazi. Wa huwa, adapun ibnu sabil majazi adalah munsyi'u safarin min baladi maliz zakah, orang yang memulai perjalanannya dari daerah harta zakat. Yang kedua adalah wahakikiyun, ibnu sabil jenis yang kedua adalah hakiki, ibnu sabil hakiki. Wahua, adapun ibnu sabil hakiki adalah marun, orang yang lewat, bi baladiz zakah, di daerah zakat dibagikan, fi safarihi, di perjalanannya. Wadzalika, diberinya zakat ibnu sabil tadi, inihtaja, jika dia butuh, bi allam yakun ma'ahu, dengan sekira tidak ada bersamanya, ma yusiluhu maqsidahu, sesuatu yang menyampaikan dirinya kepada tujuannya, au malahu, atau tidak ada pada dirinya sesuatu harta yang menyampaikan dirinya kepada hartanya di tempat lain. Fayu'ta, maka dia diberi, fayu'taman, maka diberi, man, orang, la malalahu aslan, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Wakadha, begitu juga diberi zakat, man, orang, lahu, yang dia memiliki malun, harta, akan tapi hartanya tadi fi ghairil baladil muntaqili ilaihi, pada selain daerah yang dia pindah darinya. Artinya hartanya tadi berada di daerah atau tempat yang dia tuju, maka diberi zakat. Bisyarti alla yakuna safaruhu maksiyatan, dengan syarat tidak ada perjalanannya tadi adalah kemaksiatan. Qala fil misbah, berkata pengarang kitab misbah di dalam kitabnya misbah, waqil lil musafir, dikatakan bagi musafir ibnu sabil. Musafir itu dikatakan ibnu sabil karena litalabbusihi bihi, karena keterkaitan eratnya dirinya bihi, dengan jalan, ai bisabil wat thariq. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wal muradu bibni sabil fil ayah, adapun yang dimaksud dengan ibnu sabil di dalam ayat zakat adalah man inqata'a an malihi, yaitu orang yang terputus daripada hartanya, artinya tidak memiliki harta. Intah, selesai. Khatimatun, penutup. Wa syartu akhidhiz zakah, dan adapun syarat penerima zakat, syarat orang yang menerima zakat, min hadhihi tsamaniyah, daripada 8 golongan ini. Yang pertama adalah hurriyatun, harus merdeka. Yang kedua islamun, Islam, orang kafir enggak dapat zakat. Wa alla yakuna hasyimiyan wala mutallibiyan, dan tidak adanya dia, orang yang menerima zakat tadi, dari keturunan Bani Hashim atau dari keturunan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna hadhis sadaqata, sesungguhnya sedekah ini, maksudnya adalah zakat, itu adalah ausakhun nas. Sedekah ini adalah kotoran-kotorannya manusia. Jadi zakat itu kata Nabi adalah kotoran-kotorannya manusia. Wa innaha, dan sesungguhnya zakat, sedekah, itulah tahillu, tidak halal li Muhammadin, bagi Muhammad, wala ali Muhammad, dan juga tidak halal bagi keluarga Muhammad. Wa wadu al-Hasan, dan Hasan cucunya Nabi Muhammad SAW, beliau ini meletakkan fifihi di dalam mulutnya tamrotan, ay min tamris sadaqah, meletakkan korma daripada korma sedekah. Fanaza'aha Rasulullah SAW bilu'abihi, maka Nabi SAW mengambil kurma yang ada di mulutnya Hasan tadi, bilu'abihi, beserta ludahnya, diambil. Waqala, dan Nabi SAW beliau mengatakan kih kih. Nabi SAW mengatakan kakhin kakhin. Inna alu Muhammad, sesungguhnya kita ini adalah keluarga Muhammad. La tahillu lana as-sadaqat, tidak halal bagi kita sedekah. Wa makna ausakhin nas, dan adapun makna daripada kotoran manusia adalah li'anna baqa'aha fil amwal yudannisuha, karena sesungguhnya tetapnya zakat pada harta yang belum dikeluarkan zakatnya itu mengotori harta zakat, harta yang belum dizakati tadi. Kama yudannisu thawba al-wasakhu, sebagaimana mengotori baju apa al-wasakhu, sebagaimana kotoran mengotori baju. Wa qawluhu, dan adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kakhin kakhin atau kikhin kikhin, kama qala Subban, sebagaimana dikatakan Imam Subban, naklan menukil an Ibnu Qasim, daripada Ibnu Qasim, huwa kikhin-kikhin atau kakhin-kakhin tadi itu dibaca dengan bikasril kaf. Jadi bacanya kikhi, kikh, wa tasdidil kha, dan ditasdidkan kha-nya, kikh, seperti itu. Sakinatan, hal keadaan kha-nya tadi sukun, kikh, wa maksuratan, dan dalam keadaan maksurah, dibaca kasrah. Jadi boleh kikh, boleh kikhin, seperti itu. Wa anil qamus, dan daripada qamus, jawazu takhfifil kha, boleh kha-nya tadi dibaca ringan tanpa tasjid, kikh, seperti itu, tanpa kikhin, tanpa tasjid. Wa jawazu tanwiniha, dan boleh dibaca tanwin kha-nya, kikhin, ditanwinkan. Wa jawazu fathil kaf, dan boleh juga dibaca fathah kafnya, kakhin juga boleh. Wahia, adapun kikhin tadi itu adalah ismu saud, yaitu isim saud, wudi'a, yang digunakan li zajrit tifli, untuk melarang anak kecil, antana wuli syai', daripada memakan sesuatu. Wa nuqila, dan dinukil anil istakhriyi, daripada Imam Istakhriyi, al-qaul, yang dinukil adalah satu pendapat, satu qaul, bijawazi sarfiz zakah ila Bani Hashim wa Banil Muttalib, bolehnya memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Inda man'ihim, ketika tercegahnya mereka, min khumusil khumsi, daripada harta khumusil khumsi. Ini berkaitan dengan harta ghanimah. Qala al-Bajuri, berkata al-Imam al-Bajuri, beliau mengatakan wala ba'sa, dan tidak masalah, bitaqlidil istakhriyi, mengikuti al-Imam Istakhriyi fi qawlihi, di dalam pendapatnya, bolehnya memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib al-an, di zaman sekarang ini. Kenapa? Lihtiyajihim, karena butuhnya mereka. Wa kana Syekh Muhammad ibnu Syafi'i al-Fudaliyu
rahimahullah taala, beliau Syekh Muhammad Al-Fudhali tadi itu cenderung atau condong ila dzalika kepada pendapatnya Imam Istakhri. Kenapa mahabbatan fihim? Karena cinta terhadap mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan manfaat kita semuanya bihim dengan sebab mereka semuanya. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.